balik lagi di channel aku Veronica Lasmaria. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Apa kabar? Udah lama aku nggak upload video karena memang aku lagi nyelesain laporan dan banyak tugas-tugas kuliah. Jadi sekarang baru bisa buat video lagi. Ini lebih ke apa ya? Nggak ada yang topik yang mau dibahas penting banget sebenarnya, cuma mau skincarean aja karena memang sekarang lagi gabut banget. Jadi daripada kita bingung mau ngapain, lebih tepatnya aku bingung mau ngapain, mendingan kalian ikutin aku buat skincarean dan makeup ala-ala. Mudah-mudahan bisa ya. Ini bukan tutorial makeup, ini bukan edukasi buat skincare, tidak. Ini pure cuma konten. Oke, kita akan mulai. Lo nggak ngerti kalau misalnya ngumpulin niat buat bikin video itu kenapa susah banget gitu? Kenapa rebahan itu lebih enak? Gak boleh males. Udah yuk lanjut. Oke. Ini adalah kondisi muka aku sebelum dia apa-apain. Ini muka aku udah lumayan mendingan karena kemarin abis berenang dan itu panas. Jadi muka aku yang awalnya bersih jadi dekil begini, tapi ini udah mendingan. Kemarin itu bener-bener clean, kayak warna ini aja kayaknya kayaknya warnanya kayak gini dulu, sekarang begini. Tapi oke, nanti kita mutihin lagi. Tapi yang aku heranin adalah kenapa kalau misalnya buat warna kulit gelap itu cepet banget, padahal kita tahu sendiri kalau misalnya untuk mutihin balik itu butuh 2 bulan, 3 bulan gitu. Kenapa dengan sehari berenang semua perjuangan 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun itu hilang? Kadang suka heran gitu. Nanti kalau misalnya mau pakai yang instan putihnya kan berabe ya. Mau pakai merkuri kan nggak boleh, nggak baik buat kulit. Oke, stop. Jadi kalau misalnya awal-awal itu, kalau sebelum aku make up, aku sih sebenarnya nggak sering-sering banget make up. Cuma sekarang lagi pingin buat make up. Dan yang biasanya aku lakuin sebelum make upan itu otomatis aku pakai toner. Aku tuh suka banget pakai toner dari Wardah karena selain harganya yang murah, ini juga bisa menenangkan kembali kulit-kulit kita yang kering. Terus setelah kita pakai toner, biasanya aku udah nggak pakai pelembab lagi. Nggak pakai serum kalau mau make up. Pokoknya kalau misalnya mau make upan, aku tuh skip serum dan aku pasti langsung ke pelembab. Tapi kalian pernah nggak sih ngerasain rasanya nggak cocok sama satu skincare, terus jerawatan? Aku juga ngerasain tuh. Waktu itu aku pakai suatu produk facial wash gitu kan. Terus habis itu nggak cocok dan jerawatan. Setelah aku ganti baru deh jerawatnya berkurang. Dan buat kalian yang mau yang mau putih, yang mau kulitnya glowing, ada satu pesan buat kalian, dimana gak ada yang instan. Kalau kalian mau instan ya harus ada duit ya, shy.
Aduh, kalian nggak bisa kayak pakai krim pemutih untuk cepet putih gitu kan, sebulan 2 bulan. Ya sebulan 2 bulan mungkin kalian bisa putih, tapi efeknya bakal jangka panjang. Jadi aku saranin untuk kalian lebih pinter-pinter lagi pilih skincare. Oke? Karena memang aku aja mulai skincarean itu dari 2020 dan baru kerasa khasiatnya, dan maksudnya baru kerasa nih bersih, terus abis itu kulitnya sedikit lebih cerah itu setelah setengah tahun pemakaian atau 3 bulan deh, mungkin 3 bulan udah mulai kerasa. Tapi yang lebih kerasanya itu ya udah setelah setengah tahun, setahun, bahkan aku mulai dari 2020 dan sekarang 2023, berarti udah 3 tahun mulai rajin pakai skincare. Dan nanti aku kasih tau deh awal sebelum aku pakai skincare, rajin pakai skincare maksudnya, sama sesudah aku pakai skincare. Oke, ini kita tinggal nunggu ngeresep lembabnya. Kalau untuk pelembab, aku waktu itu pernah pakai Garnier. Terus sekarang lagi nyobain si Wardah ini dan lebih nyaman ke Wardah sih sekarang lebihan. Entah kenapa, ternyata muka aku ini lebih cocok pakai produknya Wardah yang series ini nih. Kelihatan lagi. Setelah pelembab tadi ngesot, aku bakal lanjut pakai harusnya pakai sunscreen. Tapi karena aku nggak bawa sunscreen, jadi kita skip sunscreen aja karena kita cuma mau di rumah. Jadi aku bakal lanjutin ke step selanjutnya, yaitu adalah setting spray. Pas nyobain ini ternyata bagus banget buat kalian yang kulitnya berminyak. Sebenarnya sih harusnya pakai primer ya, tapi karena budget kita budget mahasiswa, kita doublein aja. Karena budget kita mahasiswa, jadi setting spraynya anggap aja jadi primer. Karena katanya ini juga bisa jadi primer, walaupun klaimnya adalah setting spray. Dan itu udah aku coba gitu, jadi pas awal dipakai setting spray, terus nanti ditimpa cushion, habis itu pakai setting spray lagi di akhirnya. Dan itu aku waktu itu pernah coba dari pagi. Dari jam 11, jadi jam 11 atau jam 10 aku pakai make up, dan sampai malam sekitar jam 8 itu tuh masih on point banget setelah pakai ini. Serius, dan aku suka banget pakai ini. Entah kenapa, karena ini benar-benar sangat-sangat menolong kalian yang mukanya berminyak kayak aku. Karena keluhan-keluhan orang mukanya berminyak ini biasanya make upnya sering longsor. Apalagi untuk aku yang amatiran, yang cushion aja ngeblendnya belum bener gitu kan, suka ngegeser, apalagi kalau misalnya pakai masker. Tapi kalau misalnya setelah aku pakai NF ini, setelah pakai setting spray ini, itu tuh transfer ke maskernya itu lebih minim daripada nggak pakai sama sekali. Jadi kalau aku bakal ngerekomendasiin banget untuk kalian pakai ini sebelum dan sesudah kalian make up, biar make up kalian on point terus sampai malam. Oke? Dan aku bakal Oke.
Selanjutnya itu adalah aku biasanya nggak pakai foundation karena belum berani, jadi aku pakai cushion. Kalian mesti tahu ini merek apa? Merek apa ya? Dari packagingnya aja kalian pasti tahu kalau misalnya ini adalah cushionnya something yang human breathable. Ini kalian bisa lihat. Dan ini adalah cushion untuk kalian yang mukanya berminyak. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Dulu aku pernah pakai foundation, tapi itu dipakein kayak di make upin gitu kan. Tapi setelah aku keringetan, ya begitulah, longsor, abu-abu, sudah aku alami semua. Tapi akhirnya aku menemukan cushion ini. Cushion ini, ya ampun, cushion ini suka banget sama cushion ini. Ya apapun, karena semenolong itu hasilnya itu matte finish, terus habis itu nggak dempul. Coba cushion mana lagi sampai kering, ya ampun, bener-bener masih bisa. Cushion mana lagi. Ya memang harganya juga kalau untuk kantong mahasiswa sangat merogoh kocek ya, tapi kalau kalian nabung pasti bisa, demi hasil yang flawless. Sih, kalian bisa lihat perbedaannya. Kalian bisa lihat muka aku nggak ada noda dosa, rata. Dan ini atau dia mau apa lagi sama something, pengen bilang makasih ya udah nemuin cushion dan udah buat cushion sebagus ini. Nah, setelah dari cushion, biasanya aku bakal langsung ke powder. Dan biasanya aku pakai di bawah mata dulu. Sekali lagi, ini bukan tutorial makeup, karena sejujurnya aku tidak bisa makeup. Aku mau cerita. Jadi waktu itu aku pulang kampung dan kayak kumpul-kumpul keluarga gitu. Terus habis itu ada satu ketika momen dimana adalah nenek aku datang. Nenek apa ya bilangnya? Pokoknya ada deh satu oknum yang ngomong ke aku, kan emang aku tuh adalah kaum big size. Pas waktu aku salim, nenek ini bilang kayak muk-mukian ho gitu kan, pakai bahasa Batak, dimana yang artinya kayak gemuk banget sih lo gitu. Terus abis itu kurangin gemukmu gitu. Dari situ itu nggak masalah banget. Itu malah suatu hal yang ngasih tahu, sebagai orang tua ngasih tahu ke anaknya kalau misalnya harus kurangin nih gemuk gue gitu kan, karena memang gue udah termasuk obesitas gitu. Jadi
gue disuruh ngurangin berat badan. Tapi yang gak enaknya adalah embel-embelnya nih, dibilang karena gue gemuk ini, marga mana yang mau sama gue. Dalam hati gue, marga itu maksudnya kalau di orang Batak kan punya marga tuh. Jadi intinya itu adalah cowok mana. Karena gue gemuk, dan menurut dia gemuk itu adalah suatu kejelekan, cowok mana yang mau sama gue. Gue sedih. Ya walaupun gue waktu itu sedih karena dia ngomongnya itu 2 kali dia ngomong begitu. Kalau yang pertama gue masih oke lah, karena baru ketemu, basa-basinya mungkin itu menurut gue. Tapi untuk yang kedua itu bukan basa-basi lagi menurut gue. Dan gue ceplosin begini. Bukan, enggak. Gue ceplosin kayak, ya kalau misalnya orang itu cuma mau cantiknya gue doang, buat apa? Dimana prinsip gue kalau misalnya pacaran ataupun menikah, itu tuh bukan cuma ngeliat dari muka lo doang. Ya, sejelek-jeleknya gue, mau lo secakep apapun, tapi kalau attitude lo itu minus, ya minus juga di mata gue gitu. Jadi seolah-olah gue yang gemuk ini adalah suatu aib. Ya, menurut gue adalah suatu aib, dan itu suatu, ya gue tahu itu suatu kekurangan gitu. Gue tahu banget. Tapi bukan berarti gue gak bisa punya pacar, dan gue gak bisa punya suami, dan gak ada yang suka sama gue. Lu tahu? Gue mau bilang tapi takut kasar. Tapi dalam hati gue ya, kalau gue mau kalau gue balesin semua chat orang di Facebook sama di DM, kalau gue nanggepin mereka semua, gue gak jomblo. Tapi ini bukan tipe gue ya kali. Gue mau sama om. Ada kok yang suka sama gue, tenang aja, ada. Tapi kan bukan om juga, bukan yang gak waras juga gitu. Gue pilih-pilih juga walaupun badan gue begini. Ya Allah, kalau gue mau mah, ya ampun, orang gila aja bisa kali gue pacarin. Kalau gue mau pacaran, gue nikahin juga kalau gue mau. Makanya gue gemes banget, demi apapun gue gemes banget sama kata-kata begitu. Gue ceplosin, ya lalu gue masih gemes sampai sekarang. Aduh, karena waktu itu gue sampai nangis. Ya ampun, siapa yang gak nangis gara-gara itu? Mungkin menurut orang, wah lemah banget, so dikatain gitu aja, gue aja dikatain. Tapi beda say, lo sama gue beda. Lo sama gue sangat-sangat berbeda. Gue gak bisa nih, gue udah tahan. Jadi pas pertama dia ngomong, itu gue udah tahan. Tapi yang kedua itu gak bisa. Terus ada lagi nih, menantunya kebetulan ada waktu itu. Menantunya kebetulan di hari itu juga datang gitu ya. Ya ampun, saudara gue sih sebenarnya, tapi gue gemes banget. Menantunya ada terus bilang ke gue,
gue kan upload Facebook, dan kebetulan ya gue tahu nih, gue kan upload foto di Facebook, dan kebetulan waktu itu gue lagi kurus-kurusnya, enggak maksudnya berkurang lah dikit, terus baju gue itu mendukung, dan udah badan gue di situ memang lagi kurus-kurusnya karena mikirin laporan. Terus kedua, baju gue mendukung, dan yang ketiga, fotografernya juga bagus kan. Dia tahu nih sela-sela badan gue gitu kan. Terus gue upload lah di Facebook ini. Mungkin menantunya tuh ngeliat, dia ngomong ke gue begini, tapi kemarin kulihat di Facebook kurusan, kok sekarang kayak gini. Terus gue ada ngejekelnya, gue jawab, ya kan gue ngerti angle gue di mana. Ya nggak sih guys, kalian kan pasti punya angle-nya masing-masing, iya kan? Iya kan? Jadi ya ampun, gue sampai gak lanjut. Kalian pasti tahu kan angle masing-masing, kayak gue bagusnya di kanan, gue bagusnya di kiri nih angle gue sebelah sini, atau bagusnya gini nyerong, koprol segala macem gitu kan. Orang pasti tahu kan angle foto kalian itu yang bagus di mana gitu. Kalian pas waktu foto, nah gue tahu setelah gue nonton INTM sampai 3 season, buat apa gue nggak ngerti angle gue di mana? Gue jawab, ya karena gue ngerti angle gue, jadi foto di Facebook itu ya gue kelihatan bagus gitu, badan gue proporsional walaupun gue dengan big size gue ini. Tapi mungkin dia tidak mengerti angle itu apa, jadi dia cuma bisa diam. Oke? Gue cuma gemes aja sih, kayak se apa ya? Kenapa sih? Kenapa? Gak bisa gitu. Orang kurus sama orang gemuk itu udah berdampingan gitu. Kenapa harus banyak saudara-saudara yang julid setiap pulang kampung? Kenapa? Kan itu membuat kita anak muda malas dan kena mental breakdown gitu. Kenapa selalu ada orang yang begitu? Gue kalau misalnya dibilang gemukan sekarang, terus ya ampun gemuk ya, terus kayak udah sama ya dek, gue udah gak masalah lagi sekarang. Tapi kalau dulu mungkin gue sempet ada struggle nggak tuh bahasa gue sempet ada problem masalah tentang kalau misalnya gue diomongin kayak begitu. Tapi sekarang gue udah nggak masalah lagi gitu kalau misalnya mau basa-basi begitu. Cuma kok yang satu ini kok nggak tahu diri gitu, agak gemes gue, gemes aja gitu. Kan gue males. Kalau misalnya kata guru sejarah gue, kalau misalnya lo nggak bisa jadi garam di lautan, ya tolonglah jangan jadi parasit yang menjijikkan gitu. Kalau kata guru sejarah gue, kan bisa lo bertutur kata yang bagus, yang baik, biar lo nggak menyakiti perasaan orang lain. Gak usah semua dikomenin gitu loh. Gue juga tahu, tapi ya kan bukan lo juga yang nentuin jodoh gue siapa, ada nggak yang mau sama gue, kan lo juga nggak tahu. Lo juga nggak tahu kan gue punya pacar atau enggak, punya gebetan atau enggak. Ya udah, nggak usah sotoy gitu sama masa depan gue, sama jodoh gue. Ya biarin aja tuh ada yang ngatur. Gue cuma nggak mau julid aja sebenarnya. Kayak lo, gue cuma gak mau julid aja. Kalau gue mau julid mah bisa aja gue julidin. Ya gue gemuk kan cantik. Ada
Nggak usah. Enggak. Gue cuma nggak habis pikir aja sama orang-orang nenek-nenek gitu. Kayak kalian kan bisa tuh bahas yang lain. Gimana sekolahnya, gimana kabarnya gitu. Kenapa fisik mulu gitu yang dibahas? Kenapa seolah-olah orang gemuk ini selalu terintimidasi? Orang yang terlalu gemuk, terlalu kurus, kalian itu nggak perhatian guys. Di mata kita ngomong kayak gitu tuh enggak. Kalau misalnya kalian niatnya kayak perhatian, enggak sama sekali. Itu malah kayak basi. Sorry banget. Tapi memang sweet. Oke udah lah ya, nggak usah diingat lagi. Mari kita hidup, tingkatin value, karena gue yakin kalian semua itu punya ciri khas kalian masing-masing, punya keunikan masing-masing, dimana kalian jangan lupa cinta itu nggak cuma kalian dapetin dari satu orang yang namanya jodoh, pacar, atau siapapun, atau laki ya. Kalian jangan sampai lupa sama cinta yang udah Tuhan kasih, terus kasih sayang dan cinta yang orang tua kalian kasih, dan keluarga kalian kasih, dan teman-teman kalian kasih ke kalian. Kalau orang kalian jangan sampai lupa. Ingat ya, karena gue ngerasa kenapa selama ini gue jomblo, kenapa selama ini gue gak ada pacar, ya karena mah bapak gue nyuruh gue jangan pacaran dulu ya. Bukan karena gue gak mau, bukan karena gak ada yang ngajak gue pacaran, karena gue sangat-sangat memegang teguh kata orang tua gue. Ya ampun, siapa yang gak mau pacaran di umur gue yang udah 21. Tapi gue inget sama bapak gue tiap hari kerja cari duit. Buat siapa? Buat gue, buat ngulahin gue. Jadi mereka bilang gue gak boleh pacaran dulu, ya gue pasti bakal nurut. Dan surat terbuka ya untuk mama, susah. Surat terbuka ya untuk nenek-nenek dan tulang enggak, tulang mah jarang, buat opung-opung, buat namburu-namburu, tante-tante, tolonglah. Nang tulang, nang muda, tolonglah, tolong kali. Kalau misalnya ada acara-acara kayak gitu, janganlah kalian itu basa-basinya terlalu basi gitu. Yang kreatif dikit ya. Gue udah tahu gue gemuk, gak usah lo bilang gue gemuk lagi, gue udah sadar, oke? Kasihanilah kami ini yang mikir beribu kali untuk masuk ke acara keluarga. Karena apa? Karena mulut-mulut kalian. Bisa lah gini ya, tips aja buat kalian. Ayo buat yang lain, tips aja gitu. Tipsnya kalau misalnya ketemu, dipuji dulu kek gitu ya. Entah, taruhlah nggak usah dipuji, ditanyain dulu kek kabarnya gimana, sehat gitu kek.
bertutur katalah yang baik gitu, belajar kalau nggak tahu. Sehat, dijawab sehat, nang muda, bu, dan tulang, opung. Kan kalian yang lebih ramah hidup. Oke. Sehat, kan dijawab lah sehat gitu kan. Terus barulah gimana sekolahmu, gimana pekerjaanmu, lancarnya gitu kan. Kan enak begitu didengerinnya ya, daripada nih baru disalim, ya ampun sekarang gemuk banget ya, terus kayak kok kamu kurusan banget sih gitu, terus kayak kapan nikah, kapan udah kerja di mana sekarang gitu, kayak bisa nggak ganti yang lain pertanyaannya, karena kita capek ngejawabinnya ya. Tolong ini masalah terbuka loh ini buat kalian. Nggak perlu kan diajarin lagi. Namun gue nggak pernah sejelek ini. Tapi setelah kejadian itu gue mikir, gak bisa nih kalau didiemin aja kayak begini. Oke, itu deh sekilas cerita gue. Karena memang itu sedih banget guys, ini apapun itu sedih banget. Menurut gue itu sedih, karena itu bukan hal yang bercanda dan itu gak lucu. Jadi emang bener, kalau misalnya lo nggak bisa jadi garam di lautan, lebih baik tapi lo jangan jadi parasit gitu. Kalau misalnya lo nggak bisa bertutur kata baik ke orang lain, ya setidaknya lo jangan ngomong yang buruk. Terus pasti lo bilang kayak, ya nggak bisa disamain semua orang. Hidup itu emang keras. Ya gue tahu hidup itu keras. Kok tahu bang? Siapa yang bilang hidup itu gak keras? Tapi alangkah baiknya, karena dunia ini udah keras, jangan lo tambah keras lagi. Oke? Tolong banget ini Maya, ampun banget mas, heran kadang-kadang. Tolong banget emang. Tapi mudah-mudahan aja Tuhan membalas semua. Kalau dipikir-pikir ya udah nenek-nenek, kita yang muda yang ngalah, udah berkeluarga, kita yang pinter yang ngalah, kita yang waras yang ngalah. Oke. Kita harus benar ngalah. Tuhan gak tidur. Tuhan gak tidur kok. Tuhan pasti mendengar. Kalau itu aja sih cerita dari aku yang paling kena banget selama waktu pulang kampung kemarin. Gitu lah. Oke. Kalian kan, dan masalah angle, kalian pasti tahu kan kalau misalnya kalian punya angle masing-masing gitu. Dan Facebook juga nggak mungkin kan kalian pasang muka jelek kalian, pasti kalian pasang foto terbaik kalian di Facebook itu kan, ngaku sama gue. Jadi iya kan, jadi tolonglah
Kalau misalnya kalian ngeliat foto asli sama Facebooknya itu beda, maksudnya ya bukan beda muka ya, agak sedikit gimana gitu, beda dikit gitu, ya udah maklumin aja. Itu kan sudah melalui proses editan, sudah melalui proses yang sangat panjang sebelum diupload. Yakin kalian pasti udah mikirin berkali-kali sebelum ngupload itu. Jadi gak usah banyak komen. Tapi kalau misalnya nggak mau dikomen ya udah jangan diupload. Suka kalian di sana. Banyak kayak simpangnya keren gue. Tapi ingatlah, tolong diingat, tolong banget. Kalau misalnya kalian itu lebih baik bertutur kata yang baik, jangan sampai nyakitin orang lain. Maria Teguh itu pernah bilang, orang marah aja ada tata caranya, nggak ujuk-ujuk marah pakai nada tinggi segala macam. Apalagi ngomong ke orang. Terus ada, kalian harus lihat dulu kira-kira yang kalian omongin itu kira-kira menyakiti perasaan orang lain gak ya gitu. Terus kayaknya suasana hatinya lagi baik gak ya dibercandain kayak gitu. Gitu. Kalau kalian mau deket, cari topik yang lain, yang lebih kreatif. Di TikTok banyak, di Facebook juga gue yakin banyak. Kalau mau cari topik ya tolong. Kalau mau dekat sama keponakan-keponakannya, sama cucu-cucunya, kreatif lah. Tau lah, kalian pasti lebih pintar daripada kita. Kalau misalnya kalian buat kaum big size di luar sana yang nasibnya mungkin sama aku, kita masih bisa guys, karena aku yakin kalian punya keunikan sendiri, terus kalian pasti punya kelebihan kalian. Ingat, cantik bukan cuma kurus. Cantik itu buat kita semua orang, semua perempuan yang ada di dunia ini. Kita punya daya tarik masing-masing. Kita punya cantik dengan gaya kita sendiri. Dan kalian gak boleh insecure dengan omongan julid kayak gitu. Kalian harus kuat. Karena ingat, kalau misalnya kalian berharga, kalau kata mak gue, kalau misalnya kamu emas, mau ditaruh di bawah, mau diinjek-injek, mau ditaruh di lumpur, bahkan mau ditaruh di tempat terendah sekalipun, kalau misalnya kamu emas, kamu akan tetap jadi emas. Jadi yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri, membuat diri kita jadi lebih baik lagi, bertutur kata yang lembut, terus abis itu punya inner beauty yang bagus, terus punya hati yang mulia, ngebantu sesama. Menurut aku pasti ada kok, jangankan cowok, bahkan pasti bakal ada orang-orang di luar sana yang lebih respect saat kalian punya tutur kata dan attitude yang bagus. Dan mereka pasti bakal ngeliat kelebihan itu dari kamu. Sampai banyak kan yang bikin film kayak Imperfect, terus abis itu film-film yang bilang it's okay,
It's okay buat kalian yang punya badan terlalu kurus, terlalu gemuk. It's okay buat kalian yang punya warna kulit lebih hitam, mau kulit kalian putih gitu. Terus lagu Yura Yunita, kalian harus ingat lagu itu. Kita diciptakan untuk kalian, itu untuk menyemangati kita semua. Gue terkesan kayak banyak omong, tapi gue berharap banget kalian yang punya kasus sama kayak gue, kalian yang punya kendala sama kayak gue, bisa tetap semangat. Karena inget, baru gak tidur, kita pasti bisa. Dan kita pasti punya keunikan sendiri yang gak mereka punya sekarang. Well, karena makeup gue udah mau finish bentar lagi. Thank you udah dengerin cerita gue. Dan gue mau ganti baju dulu bentar, oke? Wah, oke. Sekian aja kayaknya cerita kita hari ini. Kita udah banyak banget cerita. Dan beginilah hasil makeup aku yang masih jauh dari kata sempurna. Well, tapi aku udah seneng banget bisa ceritain ini semua ke kalian dan bisa sharing-sharing ke kalian. Dan terima kasih udah nemenin aku make up, walaupun sebenarnya nggak mau kemana-mana. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.